persenjataan militer merupakan peralatan berteknologi tinggi. Untuk menjamin kehandalan dan keunggulan di medan tempur, persenjataan militer dibuat dengan bahan berkualitas tinggi. Perpaduan teknologi tinggi, material berkualitas, dan faktor-faktor lainnya menjadikan harga persenjataan tidak murah. Video ini akan mengulas harga-harga persenjataan dan kendaraan militer, utamanya yang dimiliki oleh TNI. Harga dari sebuah senjata tergantung dari banyak hal. Faktor yang mempengaruhi harga pembelian senjata diantaranya adalah banyaknya jumlah unit yang dibeli, kesepakatan transfer teknologi, hingga kebijakan politik antara negara penjual dan pembeli, sehingga jenis senjata yang sama bisa saja memiliki harga yang berbeda-beda. Kita mulai dari harga peluru atau amunisi. Ada berbagai jenis dan ukuran amunisi. Yang paling banyak digunakan TNI adalah peluru kaliber 5,56 x 45 mm dengan tipe MU5TJ buatan PT Pindad. Peluru ini digunakan untuk senapan serbu SS-1 dan SS-2 sebagai senjata standar TNI. Sayangnya, PT Pindad maupun TNI tidak merinci berapa harga amunisi yang dipasok PT Pindad untuk TNI. Namun, kita bisa melihat berapa harga amunisi dari sumber data luar negeri. Harganya tidak akan jauh berbeda, karena impor produk baik barang mentah maupun barang jadi untuk kebutuhan pertahanan Indonesia dibebaskan dari bea masuk. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.04/2008. Kita coba lihat harga peluru yang dijual di Amerika Serikat. Peluru 5,56 mm atau 223 Remington dengan merek Winchester dijual seharga $10,75 per box dengan isi 20 butir. Jadi, harga per butirnya adalah $0,53 atau sekitar Rp7.500 per butir. Tetapi, itu adalah harga komersial, di mana terkandung komponen merek, keuntungan distributor, dan keuntungan penjual. Sedangkan harga untuk pengadaan militer umumnya lebih murah, karena selain membeli dalam jumlah besar, juga tidak ada komponen biaya di atas. Amunisi yang setara dengan MU5TJ yang diproduksi Pindad adalah amunisi SS-109 atau M855 dalam nomenklatur militer Amerika. Harga amunisi untuk militer dapat kita lihat pada laporan pengadaan Angkatan Darat Amerika Serikat tahun anggaran 2011. Memang, ini dokumen 9 tahun yang lalu. Hal ini karena dokumen semacam ini baru dibuka ke publik setelah beberapa tahun. Dalam laporan tersebut disebutkan terdapat pengadaan amunisi M855 sebanyak 2.509.197 butir dengan nilai pembelian $717.500. Itu artinya harga satu butir peluru adalah 28 sen atau jika dirupiahkan menjadi Rp4.000. Itu harga tahun 2011. Untuk harga saat ini, kita perhitungkan dengan laju inflasi kumulatif Amerika Serikat dari tahun 2011 hingga tahun 2020 sebanyak 14,7%. Hasilnya, harga saat ini sekitar Rp4.500 per butir. Jadi, harga satu butir peluru senapan serbu TNI dapat kita perkirakan antara Rp4.500 hingga Rp6.000 per butir. Masih berdasarkan data dari dokumen yang sama, inilah harga amunisi dari berbagai kaliber. Stop. Mari kita sejenak melihat lebih detail dari harga peluru mortir 60 mm ini. Peluru mortir dengan harga Rp7.518.000 ini terdiri dari beberapa komponen, dan inilah perincian dari masing-masing komponen. Bodi atau casing dari peluru mortir harganya Rp672.000, sirip mortir hanya Rp98.000. Cartridge penyala yang berfungsi menyalakan propelan saat mortir ditembakkan harganya Rp252.000. Propelan sebagai pendorong peluru mortir Rp168.000. Isian bahan peledak Rp200.000. Yang paling mahal ternyata adalah komponen fuse atau sumbu. Komponen ini yang berfungsi memicu ledakan mortir saat menghantam sasaran. Harganya mencapai Rp3.108.000, sekitar 40% dari keseluruhan harga peluru mortir. Komponen harga lainnya adalah biaya pengisian, perakitan, dan packing. Sekarang, kita melihat amunisi yang lebih besar. Peluru artileri kaliber 105 mm per butirnya berharga di kisaran 10 juta hingga 16 juta rupiah. Harga ini belum dilengkapi dengan fuse.
Jika lengkap dengan fuse, harganya sekitar 15 hingga 20 juta rupiah. Harga fuse peluru artileri bervariasi tergantung tipenya. Yang paling murah adalah tipe impact atau point detonating, sekitar 1 juta rupiah. Sedangkan tipe multi option, di mana bisa di-setel untuk impact, time delay maupun proximity, harganya mencapai 8 juta rupiah. Amunisi artileri berat kaliber 155 mm seperti untuk Caesar dan KH-179 tidak menggunakan amunisi dalam bentuk cartridge yang mana proyektil dan propelan dikemas dalam satu kesatuan, tetapi antara proyektil dan propelan terpisah. Harga proyektil 155 mm antara 6 juta hingga 17 juta rupiah, tergantung isian dan tipenya. Ini belum dilengkapi dengan fuse. Peluru tank tempur utama, semisal tank Leopard dengan meriam kaliber 120 mm, harganya bisa mencapai ratusan juta. Peluru tank 120 mm untuk keperluan latihan, semisal tipe M1002, harganya $3.500 atau sekitar 49 juta rupiah. Sedangkan peluru untuk menghancurkan tank lawan, yaitu tipe Armor Piercing Fin Stabilized Discarding Sebo tipe M829, harganya $10.120. Jika dirupiahkan adalah Rp141.680.000. Itu tadi adalah beberapa jenis peluru tanpa sistem pengendali. Ketepatan dalam mengenai sasaran sangat tergantung dari bidikan untuk senjata tembakan langsung. Untuk artileri, tergantung dari akurasi perhitungan dan penyetelan sudut tembakan. Untuk meningkatkan probabilitas perkenaan, dikembangkan senjata dengan sistem pengendali, disebut sebagai peluru kendali atau disingkat dengan akronim rudal. Peluru kendali memiliki probabilitas perkenaan sasaran jauh lebih tinggi dibandingkan peluru konvensional. Tetapi, akurasi yang tinggi ini harus dibayar dengan harga yang berkali-kali lipat lebih mahal. Sebagai contoh, rudal Hellfire yang terpasang pada helikopter Apache TNI Angkatan Darat, harga per unitnya adalah $117.000. Jika dirupiahkan menjadi 1,6 miliar rupiah. Komponen termahal dari peluru kendali adalah perangkat sensor dan sistem pengendali. TNI memiliki beberapa jenis rudal, mulai dari rudal anti-tank, rudal anti-pesawat, anti-kapal permukaan, rudal udara ke udara ke darat, dan lain-lain. Dan ini adalah kisaran harganya. Berikutnya adalah senjata api untuk infanteri, yang meliputi pistol, submachine gun, senapan serbu, hingga senapan mesin. Harga senjata api semisal senapan serbu sangat bervariasi, dan perbedaan harga ini bisa sangat mencolok. Sebagai contoh, pada saat India melakukan tender untuk pengadaan senapan serbu, Ismas, produsen senapan Kalashnikov dari Rusia, memberikan penawaran AK-103 dengan harga hanya $160 per pucuk. Itu artinya, harga senapan serbu AK-103 yang ditawarkan kepada India hanya Rp2.240.000. Sementara itu, pada tahun 2019, Norwegia membeli senapan serbu HK416 dari Jerman. Nilai kontraknya 22 juta euro atau $25 juta untuk 11.000 pucuk senjata. Jika dihitung, harga per pucuknya adalah 32 juta rupiah. Jadi, harga satu pucuk senapan serbu HK416 dapat digunakan untuk membeli 14 pucuk AK-103. Harga karabin M4 berdasarkan laporan anggaran Departemen Pertahanan Amerika tahun anggaran 2016 adalah $647 atau sekitar 9 juta rupiah. Di Indonesia, pada kisaran tahun 2001, Polri melakukan pengadaan 4.000 pucuk senapan Kalashnikov, terdiri dari 3.000 AK-101 dan 1.000 pucuk AK-102. Dalam pengadaan ini, harga per pucuknya adalah $436,1. Jika dikuruskan dengan nilai sekarang, sekitar Rp6.105.000. Lalu, bagaimana dengan senjata produksi Indonesia? Dalam sebuah konferensi pers pada tahun 2009, Direktur Utama PT Pindad saat itu, Andik Avianto, menyebut harga satu pucuk senjata SS1 adalah 10 juta rupiah.
Sementara itu, harga SS-2 juga tidak jauh berbeda. Dalam sebuah liputan media, Kepala Departemen Engineering Divisi Senjata PT Pindad, Diding Sumardi, menyebut harga senapan serbu SS-2 berkisar 9 juta hingga 10 juta rupiah, tergantung varian. Senjata sniper anti-material SPR-2 kaliber 12,7 mm dibanderol dengan harga 150 juta rupiah. Ini baru harga senapannya, belum termasuk teleskop pembidik. Dan berikut ini, kisaran harga beberapa jenis senjata api yang digunakan TNI. Kendaraan darat yang digunakan untuk militer terdiri dari berbagai jenis, mulai dari kendaraan lapis baja angkut personel atau APC, kendaraan tempur infanteri atau IFV, tank ringan, hingga tank tempur utama atau main battle tank. Tentu saja, harga kendaraan tempur ini sangat beragam. Bahkan, kendaraan tempur yang sama, harganya bervariasi, tergantung kelengkapan dan persenjataan yang terpasang. Selain itu, sebagian kendaraan tempur TNI dibeli bukan dalam kondisi baru, sehingga harganya tergantung dari usia, kondisi, dan program upgrade yang dijalani. Sebagai contoh, Indonesia membeli 103 tank Leopard dan 50 IFV Marder serta kendaraan pendukung dengan nilai total 280 juta dolar. Jika dirata-rata, harga satu unit tank Leopard antara 15 hingga 30 miliar rupiah. Padahal, harga tank Leopard terbaru adalah 12 juta dolar atau 168 miliar rupiah. Baru-baru ini, TNI memesan tank Harimau buatan PT Pindad. Nilai kontraknya adalah 135 juta dolar untuk 18 unit. Jadi, harga per unitnya 7,5 juta dolar atau 105 miliar rupiah. Harga ini memang tergolong mahal untuk kelas medium tank. Mahalnya harga ini karena masih dalam fase LRAP atau Low Rate Initial Production. Harga fase awal ketika kuantitas produksi masih sedikit. Jika kuantitas produksi sudah banyak, apalagi sudah dalam produksi massal, maka harga per unitnya akan jauh lebih murah. Berikut ini harga beberapa kendaraan tempur TNI. Selain kendaraan tempur, juga beberapa artileri yang dimiliki oleh TNI. Sebagai peralatan berteknologi tinggi, pesawat terbang militer merupakan jenis alutsista dengan harga yang tergolong paling mahal, terutama untuk pesawat tempur. Lagi-lagi, harga pembelian pesawat tempur antara satu negara dengan yang lainnya bisa sangat berbeda. Perbedaan harga ini dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari mekanisme pembayaran, apakah cash, kredit, atau melalui mekanisme imbal beli perdagangan. Faktor berikutnya adalah jumlah pembelian. Sesuai dengan prinsip cheaper by the dozen, semakin banyak jumlah yang dibeli, maka akan semakin murah harga per unitnya. Faktor lainnya adalah paket program pelatihan, dukungan perawatan, kelengkapan senjata, suku cadang, kesepakatan transfer teknologi, dan lain-lain. Pada tahun 2010, Indonesia membeli 6 unit pesawat Sukhoi yang terdiri dari Su-27 SKM dan Su-30 Mk2. Rata-rata, harga per unitnya adalah 55 juta dolar atau 770 miliar rupiah.
Sedangkan 6 unit Sukhoi Su-30 Mk2 yang didatangkan pada tahun 2014, harga per unitnya 83 juta dolar atau 1.162 miliar rupiah. Terdapat perbedaan harga yang cukup mencolok. Hal tersebut karena untuk memperkirakan harga per unitnya hanya berdasarkan nilai kontrak pembelian dibagi jumlah pesawat. Padahal dalam pengadaan pesawat tempur yang dibeli tidak hanya pesawatnya saja, melainkan juga paket pendukung lain yang sudah dijelaskan di atas. Berikut ini adalah beberapa harga pesawat terbang yang digunakan TNI, baik helikopter maupun pesawat bersayap tetap, mulai dari pesawat latih, pesawat angkut, hingga pesawat tempur. Sekarang kita lihat harga dari kapal perang. Kapal laut umumnya dibuat berdasarkan pesanan, mulai dari ukuran, material, perlengkapan navigasi dan elektronik, hingga kelengkapan persenjataan ditentukan bersama antara pembeli dengan perusahaan pembuat kapal. Beberapa kapal TNI ada yang murni dibuat oleh PT PAL atau perusahaan galangan kapal swasta di Indonesia. Ada yang dibeli dari luar negeri, ada pula yang dibuat dengan kerjasama antara perusahaan dalam negeri dengan perusahaan asing. Hal ini menjadikan harga tiap unit kapal unik, artinya berbeda-beda tiap unitnya, meskipun masuk dalam kelas dan ukuran yang sama. Kapal patroli cepat kelas 28 meter buatan PT Pelindo Marine berharga 33 miliar rupiah. Kapal patroli cepat 40 meter, semisal KRI Cakalang 852 yang dibuat oleh PT Caputra Mitra Sejati, harganya adalah 74,5 miliar rupiah. Yang termahal adalah fregat kelas Marta Dinata, yang terdiri dari KRI Raden Edi Marta Dinata dan KRI I Gusti Ngurah Rai. Pembuatan kapal KRI Raden Edi Marta Dinata menghabiskan dana 340 juta dolar atau sekitar 4,7 triliun. Harga kapalnya sendiri adalah 2,9 triliun, sedangkan sisanya adalah untuk peralatan di dalamnya dan sistem persenjataan. Kapal selam memiliki harga berkali-kali lipat lebih mahal daripada kapal permukaan. Hal ini karena kapal selam membutuhkan teknologi tinggi dalam pembuatannya. Selain itu, material yang digunakan menuntut kekuatan yang lebih dibandingkan dengan kapal permukaan. Pengadaan 3 unit kapal selam kelas Changpuku memakan anggaran 1,14 miliar dolar. Artinya, harga 1 unit kapal selam tersebut adalah 380 juta dolar atau senilai 5,3 triliun. Itulah beberapa harga-harga dari persenjataan yang digunakan oleh TNI. Pada episode berikutnya, kita akan mengulas kapal selam terbaru yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Sampai jumpa.